Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ningsih dengan NPM 19 11 09 0122 dari Prodi Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung dengan dosen pengampu Ibu Vandan Wilianti MSI dengan mata kuliah Fisika Material. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan terbaru fisika material yang berdasarkan jurnal yang berjudul Penelitian Pendahuluan Laju Keausan Efektif Material Komposit Gergaji Kayu Jati dengan Matriks Esbuki untuk aplikasi kampas rem cakram. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data spesifik tentang laju keausan spesifik material komposit serbuk gergaji kayu jati dengan matriks Esbuki untuk aplikasi kampas rem cakram sepeda motor. Urgensi penelitian ini terletak pada banyaknya limbah kayu yang ada di Indonesia dan semakin berkurangnya bahan baku logam. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membuat spesimen kampas rem cakram berbahan dasar komposit serbuk gergaji kayu jati dengan matriks Esbuki. Terdapat perbedaan presentasi varian komposisi pencampuran serat dan matrik. Presentase tersebut dibagi menjadi 4 bagian dengan perbandingan antara Esbuki, arang, serbuk, gergaji, kayu jati. A1 15 banding 85, A2 30 banding 70, A3 45 banding 55, A4 60 banding 40, A5 75 banding 25. Setelah material dengan ketentuan tersebut jadi dan siap diuji, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian pada spesimen tersebut. Pengujian dilakukan untuk mengetahui nilai laju keausan spesifik kampas rem cakram berbahan dasar komposit serbuk gergaji kayu jati dengan matriks Esbuki. Perkembangan pengetahuan dan penggunaan material buatan dewasa ini semakin meningkat, termasuk diantaranya perkembangan komposit untuk material serbaguna. Tujuan dari rekayasa material komposit ini adalah untuk menciptakan material baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, serta kemudahan dalam proses manufaktur. Komposit memiliki tingkat densitas yang lebih rendah sehingga lebih ringan dari logam, tetapi memiliki sifat mekanis yang mendekati atau bahkan lebih baik. Komposit berbahan dasar limbah menjadi fokus tersendiri pada penelitian di bidang material. Material komposit berbahan dasar limbah memberikan keuntungan yang ramah lingkungan, serta polutan yang dihasilkan dari proses manufaktur komposit juga lebih sedikit. Penggunaan material komposit juga dapat menurunkan pencemaran lingkungan yang berasal dari material dengan basis campuran logam berat. Komposit berbahan dasar limbah untuk material sintesis memiliki peluang yang besar dalam perkembangan teknologi material, terutama untuk menjaga kelestarian alam. Pengisi menggunakan material alami sebagai material serbaguna lebih banyak diteliti. Indonesia mampu menghasilkan produksi kayu sebanyak 15.941.866 meter kubik berupa lembaran partikel papan dan sejenisnya, serta 5.851.376 ton dari jenis bubur kayu dan sejenisnya. Porsi terbesar berupa serpihan, partikel, dan limbah gergaji sebanyak 10.253.269,55 meter kubik. Industri pemotongan kayu menghasilkan sebanyak 15-20% limbah serbuk gergaji dari seluruh total limbah yang besarnya mencapai 40-50%.
Pemanfaatan komposit berbahan dasar limbah sudah banyak diteliti dalam dan diaplikasikan dalam berbagai material, seperti untuk media penyerap logam, timbal, briket, arang, media peredam suara, dan kampas rem cakram. Pembuatan komposit dari serbuk gergaji kayu tanpa pengarangan dilakukan dengan penambahan partikel karbon dan matriks poliester. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa nilai kekerasan viskos turun seiring dengan naiknya kadar partikel karbon. Penelitian lain juga menyatakan komposit serbuk gergaji kayu yang telah diarangkan dengan suhu 200 derajat Celcius mengalami kenaikan koefisien gesek seiring dengan meningkatnya persentase arang yang ditambahkan. Selanjutnya, laju keausan menurun seiring dengan naiknya persentase aluminium yang ditambahkan dalam komposit. Berbahan dasar serbuk kayu, mahoni yang telah diarangkan ditambah serpihan aluminium. Kampas rem cakram menjadi salah satu fokus untuk diteliti di era ini. Perkembangan teknologi merupakan para peneliti dapat mengimbangi laju globalisasi yang ramah lingkungan. Penelitian tentang kampas rem cakram berbahan dasar komposit dari limbah perlu dikaji dan diteliti agar didapatkan komposisi kampas rem cakram yang paling tepat. Termasuk hal yang utama adalah penelitian tentang keausan kampas rem cakram berbahan dasar komposit agar untuk memastikan dapat bekerja dengan baik dan memiliki tingkat safety yang tinggi. Metode penelitian dijelaskan secara mendetail melalui gambar 1. Secara lebih jelas akan dipaparkan pada bagian berikut. A. Studi literatur. Studi literatur bertujuan untuk mempelajari lebih dalam konsep serta teori terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Fokus yang didalami dalam studi literatur memperdalam masalah komposit, limbah serbuk kayu, matriks, dan uji keausan. B. Pembuatan material komposit. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan material komposit. Material komposit akan dibuat dengan serat serbuk kayu jati yang telah diarangkan pada suhu 200 derajat Celcius dan 300 derajat Celcius. Matriks yang akan digunakan adalah epoxy. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam tabel 1. Material A1 merupakan komposit yang dibuat dengan serat serbuk gergaji kayu jati yang diarangkan menggunakan suhu 200 derajat Celcius dan matriks epoksi dengan perbandingan antara serat dan matriks adalah 15:85%. Material A2 merupakan komposit yang dibuat dengan serat serbuk gergaji kayu jati yang diarangkan menggunakan suhu 200 derajat Celcius dan matriks epoksi dengan perbandingan antara serat dan matriks adalah 30:70%. Berikut adalah gambar komposit pracetak. C. Uji ketahanan aus. Uji ketahanan aus digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketahanan aus kampas rem cakram berbahan dasar material komposit serbuk gergaji kayu jati bermatriks epoksi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji keausan. Alat ini menggunakan motor listrik sebagai penggerak untuk memutar piringan cakram dan inverter sebagai pengatur kecepatan motor. Hasil dari uji keausan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Keausan merupakan hilangnya materi dari permukaan benda padat akibat gesekan atau kontak antar benda. Hal ini merupakan keadaan normal yang akan terjadi jika terdapat dua benda atau lebih yang saling berkontak. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya keausan atau perpindahan materi antara dua benda tersebut. D. Alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Alat potong, 2. Jangka solong, 3. Tang, 4. Alat uji keausan, 5. Tanur atau oven logam, 6. Mesin drill, 7. Mesin gerenda, 8. Cutter, 9. Mesin penekan, 10. Neraca digital. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Arang serbuk gergaji kayu jati, 2.
Resin epoksi. 3. Work resin. Langkah pengujian. Pengujian dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, benda yang diuji adalah 5 buah sampel kampas rem cakram dengan bahan dasar komposit serbuk gergaji kayu jati dengan label A1 sampai dengan A5 sesuai dengan tabel 1. Masing-masing jenis spesimen dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, dilakukan penimbangan untuk mengetahui masa kampas rem cakram sebelum pengujian. Yang ketiga, kampas rem dipasang di kapiler. Yang keempat, putaran motor yang digunakan adalah 60 km per jam. Yang kelima, pembebanan pengereman yang diberikan adalah 2 kg. Yang keenam, pengujian dilakukan selama 30 menit dengan jeda setiap 5 menit untuk pengambilan data. Menit kelima, 10, 15, 20, 25, dan 30. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan 5 sebuah sampel dengan 3 kali replikasi dengan komposisi sesuai yang telah dijabarkan pada tabel 1. Contoh spesimen uji keausan diperlihatkan pada gambar 5. Tujuan dilakukan replikasi adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan mendekati kebenarannya. Permukaan setiap sampel tidak sama karena perbedaan komposisinya pembentukannya. Hal ini mempengaruhi tekstur permukaan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengujian, permukaan diratakan dengan amplas dan surface grinding. Jika dilihat secara visual, tekstur permukaan A1 lebih terlihat kasar karena presentase komposisi serbuk gergaji kayu jati lebih banyak, sedangkan A5 lebih bagus karena presentase komposisi serbuk gergaji kayu jati lebih sedikit. Selanjutnya, dari gambar 5, hasil pengujiannya dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai laju keasuhan spesifik kampas rem cakram THC adalah 2,15 kali 10 min 6 gram. Nilai laju keausan spesifik yang paling mendekati THC adalah sampel A3, A4, dan A5, yaitu berturut-turut 2,5 kali 10 negatif 6 gram, 2,5 kali 10 min 6 gram, dan 2 kali 10 negatif 6 gram. Nilai laju keausan spesifik sampel A5 berada di bawah nilai laju keausan spesifik TKHC. Nilai laju keausan spesifik sampel A5 berada di atas nilai laju keausan spesifik TKHC. Yang terakhir, nilai laju keausan spesifik paling tinggi adalah pada sampel A1 yaitu 6,9 kali 10 negatif 6 gram. Nilai laju keausan spesifik paling baik berada pada sampel A3, A4, dan A5 karena paling mendekati dengan kampas rem cakram yang beredar di pasaran. Nilai laju keausan spesifik paling buruk pada sampel A1 karena paling jauh dari sampel TKHC yang beredar di pasaran. Berdasarkan tabel 1, sampel A1 merupakan kampas rem cakram berbahan komposit dengan fraksi volume serbuk gergaji kayu jati 60%. Maka semakin rendah laju keausan spesifik berarti semakin tahan aus. Sedangkan semakin tinggi laju keausan spesifik berarti material lebih mudah aus. Sampel A5 dengan presentasi epoksi 75% memiliki nilai laju keausan paling rendah, bahkan di bawah kampas rem cakram yang beredar di pasaran. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Apakah memang pada sampel A5 dapat mengalami pengikisan atau justru pemampatan? Karena bisa jadi jika laju keausan terlalu rendah dapat menimbulkan selip dan gagal pengereman. Sampel lain yang perlu diperhatikan adalah sampel A4 atau konsentrasi epoksi 60% dan A3 konsentrasi epoksi 35%. Sampel ini berpotensi dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi material alternatif pengganti kampas rem cakram yang beredar di pasaran.
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, komposisi kampas rem cakram berbahan dasar komposit serbuk gergaji kayu jati paling baik berdasarkan nilai laju keausan spesifik yang paling mendekati dengan nilai laju keausan spesifik dengan merek Takahashi yang beredar di pasaran adalah sampel A3, A4, dan A5. Ketiga sampel ini perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk menemukan komposisi yang paling tepat dan paling aman untuk diaplikasikan di pasaran. Sedangkan untuk nilai laju keausan paling tinggi dihasilkan sampel A1 dengan perbandingan epoksi serbuk gergaji 15:85. Kampas rem cakram komposit sampel A5 ini lebih cepat aus dibandingkan sampel lainnya. Hal ini dikarenakan kurangnya ikatan antar partikel akibat komposisi resin yang terlalu sedikit. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi keausan permukaan adalah kecepatan, tekanan, kekasaran permukaan, dan kekerasan material. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang telah didapatkan, di mana komposisi resin mempengaruhi kekerasan dan kekasaran permukaan dan ini juga akan berdampak pada nilai keausan material. Sekian kurang lebihnya penjelasan dari perkembangan terbaru fisika material. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.